Oke, selamat malam semuanya. Project kita dengan nama Point of Sales ya. Jadi kita di sini bisa bikin nama langsung Point of Sales. Langkah utama banget kita hilangkan screen satunya ya. Di sini kita buang ceknya. Nah, lanjut kita tambahkan dari dua buah seperti ini ya. Nanti yang ininya kita kasih nama PA login dan yang ini PA daftar. Oke, kita eksekusi, kita klik di bagian vertical arrangement yang paling atas, kita rename jadi PA login. Oke, sudah. Dan yang ini vertical PA daftar. Oke, kita udah punya PA login dan PA daftar. Sekarang di PA login kita buat height-nya fill parent dan width-nya juga fill parent. Oke. Begitu juga dengan PA daftar, kita buat height-nya fill parent dan width-nya pun fill parent. Oke, jadi dua-duanya fill parent ya. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan beberapa text box. Yang pertama kita tambahkan text box dulu ke bagian login. Text box. Tambahkan label satu di atasnya dan tambahkan button di bawahnya. Selanjutnya kita tambahkan horizontal arrangement. Horizontal arrangementnya kita buat fill parent di bagian width-nya. Kemudian kita tambahkan label di sini dan tambahkan button. Oke. Di PA login ininya center seperti ini. Jadi yang text for label width-nya fill parent seperti ini. Di bagian text alignment-nya kita tambahkan left-nya jadi center. Dan ukurannya kita buat jadi 25. Seperti ini. Oke. Sekarang di PA login sudah cukup komponennya, tinggal kita atur-atur aja. Yang ini text box 1 kita rename jadi TB email login. Oke. Yang password text box kita rename login. Oke. Di bagian button 1 kita rename btn login. Oke. Di bagian button 2 kita rename button to daftar. Oke. Di bagian horizontalnya kita buat align horizontalnya jadi center. Oke. Di bagian ini label 2-nya kita rubah teksnya jadi belum punya akun tanda tanya. Oke, seperti ini. Kita enter. Tentu daftarnya kita ganti teksnya ya, di bagian teks kita ganti jadi daftar. Oke. Di bagian teks for button 1 di button login kita rubah teks for button loginnya jadi login atau huruf kapital semua login seperti ini. Oke, yang ini boleh kalian lebarkan atau boleh seperti ini saja.
Ya, di bagian WIDTH-nya kita buat fill parent seperti ini, dan ini juga sama di TB pas login kita buat fill parent seperti ini, dan ini di TB email login juga sama kita buat fill parent. Di bagian label 1 kita ubah isi teksnya. Di sini kita ubah menjadi silahkan login. Oke, seperti itu. Oke, cukup ya? Cukup. Nah, ini kita sudah bisa menggunakannya. Dan sekarang PA loginnya kita klik bagian minnya ini supaya tertutup di bagian sininya dan buang visible-nya. Nah, kita dihadapkan dengan PA yang daftar masih kosong. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Tambahkan label, kemudian tambahkan juga text box. Karena ini untuk pendaftaran, maka text box-nya kita tambah jadi 1, 2, 3. Text box 3-nya kita hapus. Kita tambahkan password text box. Kemudian kita tambahkan horizontal arrangement label, dan kita tambahkan button lagi. Oke, sama ya. Ini tinggal kita modifikasi saja. Labelnya kita buat, dan bagian text alignmentnya kita rubah jadi center. Ukurannya kita rubah jadi 25. Teksnya ke bawah kita ganti jadi silahkan daftar. Oke. Jadi masing-masing text box sampai dengan password text box kita rubah lebarnya menjadi fill parent. Oke. Teman-teman nggak usah fokus ke sini, fokus di sini dulu aja ya. Text box 2 ke fill parent, password text box ke fill parent. Oke. Text button juga ya ke fill parent biar keren. Oke. Dan yang horizontal arrangementnya kita buat seperti tadi. Align horizontalnya kita buat center, align vertikalnya kita buat center. Dan kita tambahkan tingginya menjadi 50 pixel seperti ini. Jadi ada space antara tombol ini dengan yang bawah. Text button satunya kita rubah dulu namanya jadi button daftar. Oke. Teksnya kita ganti jadi daftar. Daftar. Oke. Atau kita kasih huruf kapital semua aja ya. Daftar seperti ini. Teks for label 4-nya kita rubah di bagian teksnya. Kalau tidak ada langsung kita bisa scroll ke atas dan ke bawah. Ini kita tambahkan sudah punya akun. Nah, jadi yang text for button 2-nya kita ganti jadi login. Button 2-nya kita rename jadi btn to login. Kemudian di oke. Oke, yang button daftarnya sudah. Sekarang yang password text box-nya kita rename jadi pbps daftar. Seperti ini. Yang text box 2-nya kita rename jadi pb email daftar. Oke, text box satunya kita rubah lagi, rename lagi pb nama lengkap daftar. PA login dan PA daftar. Sudah punya 2. Sekarang kita tinggal ganti align horizontal sama vertikal daripada PA daftar. Kita rubah topnya jadi center, left-nya jadi left biarkan saja ya, biar tidak ke tengah. Oke. Login sudah, daftar sudah. Oke, sekarang kita tinggal buat daftar ini visible-nya hilangkan.
dan klik di bagian login, visible-nya kita checklist. Oke. Jadi nanti aplikasinya secara standar akan menampilkan halaman login terlebih dahulu. Oke. Nanti kalian boleh mewarnainya dengan cara mengklik ini ya, pilih warna apa saja bebas. Tapi untuk sementara saya tidak akan memberikan warna, yang penting fungsinya dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal tambahkan komponen namanya TinyDB. TinyDB kita ketik di sini. TinyDB kita masukkan ke sini. Nah, kalau dimasukkan dia tidak muncul di sini, ya biarkan saja. Kita lihat di bawahnya kalau sudah ada TinyDB. Dan di sini ada TinyDB 1. Nggak masalah. Oke, sekarang kita lari ke blog. Oke, modal dari PA login dan PA daftar kita akan buat supaya menarik, ya. Nah, di bagian PA login to daftar, ya. Kita klik saja button to daftarnya. Di bagian ini kita ambil yang bagian paling atas, when button to daftar diklik, ya. Oke. Dan di bagian PA daftar juga kita ambil bagian button to login klik. Oke. Kemudian di bagian PA daftar dan login masing-masing kita ambil PA login visible, PA login visible. Yang satu biasa, yang satu yang ada setnya. Oke. Dan PA daftar juga sama. Kita ambil yang PA daftar visible saja dan ada yang set PA daftar visible. Di bagian kontrol kita ambil yang paling atas if sebanyak 2 kali, ya. Dan bagian logic kita ambil true dan false sebanyak 4 kali. Dan bagian true kita tambahkan 2. 1, 2. Oke. Sekarang kita mulai masukkan ke dalam si button daftar. Dan jangan lupa dari dari logic tambahkan juga sama dengan ini sebanyak 2 kali. Oke. Kita mulai dari button to daftar dulu supaya halaman login kan secara default ya. Halaman login yang muncul. Jadi ketika diklik daftarnya itu akan berpindah ke halaman daftar. Oke, sekarang kita buat button to daftar, ya. Saat button to daftar diklik, maka yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan apakah si halaman daftar ini memang tampil atau belum. Kalau belum tampil, maka tampilkan. Di sini kita tambahkan if, ya. Kemudian kita tambahkan sama dengan ini satu ke sini, daftar visible ke sini satu, dan false ke sini satu. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya begini. Saat button to daftar diklik, lakukan jika PA daftar visible-nya sama dengan false. Apa itu false? Nah, yang PA daftar ini visible-nya kalau dicek itu sama dengan true, maka dia tampil. Nah, kalau dilepas ceknya, maka dia false. Ya, maka dia tidak tampil. Nah, di blok kita rubah false, maka PA daftar visible to true. Nah, dan mana ini? PA. Jadi supaya kalau kita klik daftarnya, maka yang dari daftar ini akan muncul dan yang halaman login ini akan hilang. Tuh, dibuat false. Jadi ini dibuat true, ini dibuat false, ini dibuat true. Ya, jadi dengan tanda checklist ini. Nah, maka di sini PA daftar visible-nya ada, checklistnya dan PA loginnya false. Oke, sekarang nampaknya tadi saya kurang mengambil PA daftar ya. Kita tambahkan lagi PA daftar dan PA loginnya di sini, yang setnya ya. PA daftar, set, dan PA login set. Oke, sekarang yang bagian button to login. Jadi kalau misalnya kita ada di halaman daftar nih. Nah, seperti ini.
kan yang muncul kan tombol ini ya. Jadi tombol ini tuh kita akan atur supaya jika tombol loginnya, jika PA loginnya false, maka PA loginnya tampilkan gitu. Jadi caranya sama, tinggal tambahkan ini, kemudian operasi sama dengan, kemudian kita tambahkan login visible di sini. Jadi si sistem akan ngecek tanda visible-nya yang di sini checklist atau tidak checklist. Nah, kalau checklist berarti true, kalau tidak checklist false. Maka di sini kita tambahkan dulu nih. Ini kita ganti jadi false. False ya. Maka apa yang dilakukan? Maka PA login dulu. PA login visible to true, dan ini kita tarik. Ini kita ganti jadi false aja. Kemudian kita pasangkan langsung di sini juga nggak apa-apa, dan pasangkan langsung ke sini. Jadi artinya jika saat tombol daftar diklik, maka periksa PA daftar visible-nya, apakah dicek atau tidak. Jika PA daftar visible-nya tidak dicek, maka PA daftar visible-nya cek, dan PA login visible-nya tidak dicek gitu ya. Nah, ini dua blok kode seperti ini kita lihat hasilnya dengan cara menggunakan MIT AI2 Companion atau AI Companion yang sudah kalian download. Nah, sini kita perkecil, tidak ada lagi blok selain yang ini ya. Nah, jadi bloknya cukup yang ini saja untuk permainan screen gitu. Oke, kita tunggu sampai dia muncul. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah ada ininya, maka kita tinggal coba dulu connect AI Companion ya, kita ketik atau kita scan barcode-nya. Nah, sini saya cukup mengetik saja PAFBSE connect with code. Kita tunggu sampai ininya jalan selesai. Oke, ini satu. Nah, silahkan daftar. Di sininya login ya. Kalau misalnya kita ke login, silahkan login, di sini daftar. Oke. Kenapa tadi daftar lebih dulu? Karena daftar di desainernya kita set jadi visible. Nah, sekarang kalau misalnya visible-nya kita ke login ya, yang daftar kita buang, maka halaman utamanya adalah login. Nah, sekarang kita kekurangan data nih. Kita tambahkan hint-nya dulu ya. Nah, di bagian login, PA login, di bagian TB email login, cari properti hint. Di sini kita tambahkan email ya. Dan di bagian TB pas login kita tambahkan password. Begitu juga di bagian PA daftar ya. PA daftar kita tambahkan di sini. Cari properti bagian hint-nya, kita tambahkan nama lengkap di sini. Dan TB email daftarnya kita masukkan email, dan TB pas daftarnya kita masukkan password di bagian hint sama ya. Oke, sekarang kita cek. Jadi sudah ada tulisan email, sudah ada tulisan password. Kalau kita klik daftar, kita akan munculkan 3 kolom untuk mendaftar. Ada nama lengkap, ada email, ada password. Di sini tombol daftar. Kalian boleh kasih warna apa saja ya. Nah, ini login dan daftar. Oke, apakah sudah selesai? Belum ya. Kita harus meregistrasi data. Jadi ketika login ini diklik, harus ada data. Kalau daftar, maka setiap tombol daftar diklik, maka harus ada data yang tersimpan untuk dijadikan bahan sebagai login, seperti itu. Nah, maka kita mulai penyusunan bloknya seperti ini. Oke, ini untuk daftar dan login sudah selesai ya. Nah, sekarang kita buat prosedur. Prosedur kita kasih di sini login. Kita kasih namanya login. Jadi di login ini kita akan tambahkan sebuah kontrol, yaitu pengujian kondisi. Namanya if then. Jadi kita tambahkan jika. Nah, apa yang jika? Mau kita tambahkan di bagian mana dulu nih? Login ya. Untuk login, sorry deh, kita bikin daftar dulu deh. Karena kita nggak bakal bisa login kalau kita belum daftar. Ya. Jika
Nah, di bagian daftar kita cek TB nama lengkapnya di bagian teksnya. Cari yang bagian teks yang ini. Ini namanya properti ya. Kita ambil di sini dan kita tambahkan dari logic sama itu is empty. Nah, seperti ini. Jadi artinya jika kotak nama lengkap daftar tidak kosong. Nah, maka lakukan apa? Maka lakukan pengecekan kembali. Nah, tambahkan lagi if di sini, tambahkan lagi not, tambahkan lagi is empty, tambahkan lagi namanya email daftar. Sama seperti yang ini, teksnya ya yang diambil. Email daftar teks. Tambahkan lagi satu lagi, if lagi di sini. Kemudian kita ambil yang TB pas daftarnya, TB PS daftar teks. Kemudian tambahkan logic not dan tambahkan text is empty, tambahkan ke sini. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan jika semuanya tidak kosong? Maka kita ambil yang bagian dari TinyDB. Oh, kok daftar sih? Oh iya benar, daftar. TinyDB kita tambahkan store value. Call TinyDB1 store value, kita masukkan ke sini. Nah, tag-nya kita isi dari kotak teks yang kosong. Kita tarik ke tag. Di sini misalnya users pakai S. Terserah kalian ya namanya mau apa. Nah, di sini yang disetorkan adalah kita buat bentuknya list aja ya. Make a list seperti ini. Kemudian isi listnya dengan nama dari daftar tadi. Kita ambil nama lengkapnya yang versi teksnya, kita ambil ke sini satu. Kemudian dan nama password versi teksnya satu. Oke. Nah, kalau tidak muncul seperti tadi, kalian bisa tambahkan di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya tidak kosong, maka data ini akan disimpan di dalam database, yaitu namanya TinyDB. Nah, sekarang kalau kosong gimana? Kita kasih info. Di sini kalau kosong, ininya else-nya. Nah, else. Di sini yang kedua kita tambahkan else lagi, dan yang ketiga kita tambahkan else lagi. Jadi ada masing-masing 3. Nah, kita buat di designer ini supaya ada informasinya. Jadi di paling atas sekali. Nah, paling atas ya. Di sini di label 5 ini kita buat dia itu width-nya fill parent. Oke. Buang teksnya. Dan di sini ini text alignment-nya kita buat center. Warnanya kita jadikan warna merah, kita pilih warna merah yang tidak menyakiti mata, kita simpan. Oke. Jadi di blok ini kita kasih rename dulu ya, label 5-nya LB notif gitu ya. Jadi nanti ini kita akan jadikan notifikasi. Sekarang kita panggil bloknya. Kita masuk ke bloknya. LC kita tambahkan kita ambil dari LB notif, kita set teks di sini. Apa yang akan kita set? Kita ambil, kita tambahkan nama lengkap belum diisi gitu ya. Nah, ini kita tambahkan lagi teks di sini dan kita ambil lagi satu lagi. Nanti yang kita bedakan adalah teksnya. Ini masukkan ke sini, ambil teks lagi, kita masukkan ke sini. Kalau yang ini kan punyanya email,
Jadi di sini kita masukkan saja email belum diisi, gitu ya. Nah, yang terakhir ini karena punya password belum. Nah, sekarang kita tinggal panggil ini. Jadi dari PAdapter yang bagian button klik lakukan. Nah, ini seperti tambahkan prosedurnya. Kita ambil di bagian prosedur ya. Nah, sekarang kita sudah punya pendaftaran. Apa namanya? Pendaftarannya. Nah, kali aja. Nah, atau belum ya. Nah, sudah blok seperti ini. Percobaan pendaftarannya. Sekarang kita isi. Namanya misalnya saya, emailnya, passwordnya 3, 4, dan 5. Baru kita klik tombol daftar. Maka data kita masuk atau belum ya. Nah, seperti ini cara ngeceknya. Bagaimana cara mengeceknya? Cara ngeceknya adalah bagian TiniDB, klik yang Get Entries, kita klik di sini, tahan yang lama kalau di handphone sampai muncul seperti ini, klik Do It. Nah, kalau sudah di Do It, nanti akan muncul seperti ini. Ini muncul tuh. Ya. Muncul yang lainnya ya. Kita clear all dulu karena ini ada data-data yang lama. Oke, kita coba lagi Do It. Oke, Do It-nya kosong ya. Sekarang kita coba klik daftar lagi ya. Nah, setelah klik daftar, kita Do It lagi. Nah, sini ada data user saya @mail.com 12345 ya. Nah, kalau kayak gitu kan tidak ada tanda ya, maka kita kasih tanda dulu deh. Kita kasih tanda, kita tambahkan label notif. Di sini kita cari yang bagian set LB notif text, tambahkan di sini. Kita tambahkan teks, itu kita bisa lihat datanya. LB notif text pendaftaran berhasil gitu ya. Nah, sekarang kita cek ulang. Nah, kita clear all dulu supaya datanya kosong dulu. Jadi di sini tidak ada data lagi. Kita cek. Sekarang kita cek di aplikasinya seperti ini. Misalnya saya mau menambahkan data yang sama. Saya klik daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Ya. Nah, ada pendaftaran berhasil. Berarti harusnya ketika kita klik komentarnya, kita do it maksudnya, itu harus ada datanya. Nah, dan datanya berhasil masuk ya. Data berhasil masuk. Nah, sekarang kita tinggal Oke, sekarang kita implementasi login. Jadi di login ini kita kembali dulu ke halaman login. Jadi ada email sama password. Nanti yang kita pakai adalah email yang ini ya, dan ini yang apa namanya, passwordnya, emailnya yang ini. Oke, kita cek di sini, kita buat yang sama dari prosedur. Oke, kita tambahkan to prosedur, kita masukkan di sini login. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi ini ya. Kemudian kita tambahkan note, masukkan ke sini, dan kita tambahkan is empty dari tag ke sini, dan kita masukkan dari PA login, TB email, kasih yang
teks. Di sini kita cari ke bawah, mana teksnya ini. Nah, dan yang selanjutnya adalah tab password. Login teksnya kita ambil dulu, baru kita tambahkan if-nya supaya tidak ribet. Oke, kita tambahkan if, kemudian kita tambahkan not, kita tambahkan is empty, kita tambahkan login password login text ya. Dan yang ini oke, sebentar. Masya Allah. Oke, setelah ini kita tinggal tambahkan LC-nya juga di sini. Oke, 2 LC ya. Nah, nanti di sini kita tambahkan lagi di bagian tinidb-nya. Oke, tinidb-nya kita ambil get values ya. Get values. Kemudian dari get values ini kita akan posisikan bagaimana dia bekerja. Tinggal kita lakukan saja. Berarti di lb notif ini kita tambahkan lb notif set text to di sini, dan di sini juga kita tambahkan lb notif text to ya. Oke, di sini kita tambahkan teks yang kosong dulu supaya enak ya. 1, di sini juga 1. Yang di sini kita isi password tidak boleh kosong, dan di sini kita isi email tidak boleh kosong. Email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Oke. Nah, jadi kalau misalnya passwordnya terisi dan emailnya terisi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, maka lakukan. Yang dilakukannya adalah misalnya kita tambahkan variabel initial global name, tambahkan di sini misalnya email ya, dan di kita tambah lagi namanya password. Nah, di bagian 2 ini kita tambahkan tag kosong saja. Ini ke sini dan yang ini ke sini. Oke. Nah, sekarang kita set ya. Jika misalnya email login text dan password login text tidak kosong, maka lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah set global email ya. Di sini ambil set global email, jangan global email deh. Kita tambahkan variabelnya lagi. Satu lagi di sini user. Hasilnya isinya adalah logic, kita isi dengan false ya. Nah, gini. Jadi kita tambahkan dua-duanya. Jika email tidak kosong dan password tidak kosong, maka set dulu. Set global email, ambil datanya dari mana? Dari tinidb dengan nama apa tadi? Nah, ini nama datanya nih, nama database-nya. Berarti user ya. Kita tambahkan user di sini sama. Kemudian dari dari sini kita cek ya. Kita cek, bentar, ini ada yang salah kayaknya. Global email kita ambil. Nah, kita ambil dulu, kita do it dulu. Di sini ada ya, sini 1, 2, 3. Nah, ini berbentuk list, berarti kita mau ambil yang namanya ini, yang kedua. Kita tinggal hitung aja 1, 2. Nah, sekarang kita ambil di bagian list, kemudian pilih yang bagian select list item, list index. Nah, kita masukkan ke sini ya, kita simpan dulu di sini. Ini kita masukkan ke atas.
Nah, seperti ini. Nah, jadi indeks ini kita isi data yang ada di sini. Ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. Berarti kita ambil yang ke 2. Nah, di sini kita ambil yang bagian math, kita tambahkan yang kosong, kita rubah nilainya jadi 2. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita do it di sini tahan agak lama ya, maka munculnya adalah saya email.com. Oke. Jadi nanti kita tambahkan di sini 1 email, dan karena kita mau ambil password juga, jadi kita set juga global passwordnya. Kita ambil juga select item list, dan kita tambahkan lagi tinidb yang get value di sini, dan ininya yang bagian math-nya kita tambahkan yang nomor 3. Kenapa 3? Karena di sini password urutan ke 3 ya, begitu. Ya, di sininya sama, kita tambahkan users seperti di atas. Oke. Jadi kalau misalnya ini sudah diambil, nah maka kita cocokkan ya. Tambahkan if di sini di bawah global password if. Nah, kita cocokkan dengan logic persamaan, operator persamaan. Jika gitu ya, kita ambil global email dari sini, global email. Nah, global email sama dengan email yang dimasukkan oleh user. Artinya kita ambil lagi yang TB email text-nya. Gini. Nah, ini di sini. Jika global email dan TB email text itu sama, ya, maka cek lagi. Jika ya, apa yang dicek sekarang password. Ambil bagian variabel dari get. Nah, kalau bingung ya, dalam logic yang ini ya. Ini diklik bagian ininya, tambahkan global password. Jadi di sini kita isikan lagi yang dari tbps login. Ambil yang teksnya seperti ini. Apa yang harus dilakukan ketika dua-duanya benar ya? Nah, kita tambahkan saja di sini lb notifnya. Lb notif untuk sementara. Oke. lb notif set, lb notif text di mana? Di sini ya. Nah, kita tambahkan teks. Oke. Sini email dan password sama. Gitu ya. Nah, yang di sini kita tambahkan LC-nya ya. Kita tambahkan juga lb notif set text to. Nah, di sini kita tambahkan juga yang kosongnya di sini. Jadi apa? Jadi email salah gitu. Kalau tidak sesuai. Yang di sini juga kita tambahkan dulu kosongnya, baru kita ambil lb notif set text to-nya. Nah, ini kita masukkan ke mana? Ke bagian password. Password tambahkan lc juga. Oke. Nanti ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini. Tambahkan email, bukan email, password tidak cocok. Oke. Email dan password sama. Nanti kita ganti supaya bisa ke mana? Ke halaman selanjutnya. Oke, ini dia sudah kita punya beberapa ya blok. Kita perkecil dulu, kita pengen lihat blok yang sudah kita buat. Oke, seperti ini ya, panjangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini login, dan ini adalah daftar, dan yang ini adalah bantuan-bantuannya. Oke, kita tambahkan dulu ini di sini, nggak apa-apa, kita atur. Nah, sekarang kita cek dulu. Jadi, oh ya, kita belum menentukan ya, kalau login, button login itu diklik, kita ambil yang button login untuk klik ya, di sini. Nah, ini kita tinggal panggil prosedurnya. Prosedur, ada daftar, ada login. Sekarang masukkan ke login. Oke,
Oke, kita cek ya. Sekarang kita refresh, kita lihat login. Kalau misalnya kita sembarang memasukkan email dan password, misalnya kita login. Nah, di sini ada tulisan email salah ya. Sekarang kalau misalnya kita masukkan email yang benar, di sini emailnya saya email.com, kita copy, kita masukkan ke sini, kita paste di sini ya. Kita lihat, kita klik login, passwordnya tidak cocok, artinya ini sudah bekerja nih. Nah, sekarang kita tambahkan 12345 di sini. Passwordnya kita sesuaikan dengan password awal. Nah, kita login. Oke, email dan password sama ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan di sini sudah selesai nih yang login sama daftar ya. Sekarang tugasnya adalah tambahkan screen baru. Nah, screen 2 itu namanya dashboard. Dashboard gitu ya. Kita klik OK. Jadi kalau sudah klik OK, kita tambahkan saja di sini label ya dan TinyDB. TinyDB. Mana TinyDB? Oke, kita masukkan. Ada label, ada TinyDB. Kita masukkan di sini seperti ini saja, kita kosongkan saja labelnya ya. Di sini tidak perlu ada teks, kita kosongkan, kita buang. Jadi nanti seperti ini saja dulu. Yang penting title visible-nya kita hilangkan. Kita atur dari bloknya. Ya. Nah, dari bloknya kita ambil dashboard. When dashboard initialize do. Apa yang dilakukan dashboard? Yang dilakukan dashboard adalah set label teks satunya jadi apa? Jadi kita get value dari mana? Dari users tadi seperti ini, dan kita masukkan select list item list indexnya keberapa tadi. Kalau misalnya nama itu yang pertama. Oke, kita ambil dari mat, kita masukkan yang kosong ini dan rubah jadi 1. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek balik lagi ke screen 1. Oke, kita cek. Kita misalnya masukkan dulu apa namanya tadi, email ya. Email yang ada nih, misalnya saya @email.com. Di sini kita masukkan passwordnya, kita sesuaikan 1 sampai dengan 5. Kita login, tapi sebelum login kita rubah dulu ininya nih. Nah, yang LB notif teksnya kita cabut ya. Kita jadikan kontrol di sini, dan dari kontrol itu kita scroll ke bawah. Kita klik yang open another screen atau apa namanya, screen name. Nah, ini yang bagian screen satunya kalian ganti jadi dashboard. Nah, dashboard ini nggak bakal muncul sebelum kalian memastikan di sini juga ada screen dashboard ya. Oke, sekarang kita cek. Ini jangan dulu dipasang, biarkan saja dulu ini di bawah seperti ini ya. Oke, sekarang kita connect ke refresh dulu. Kita cek, silahkan login. Kita isi dengan saya @email.com. Kemudian di sininya kita isi 12345. Kita login, email dan password. Oh, email dan password sama ya. Oh, ini daftar ya ternyata. Oke, sorry. Salah kita. Ini daftar. Yang login tuh di bawah. Ya. Nah, ini login. Nah, harusnya di sini. Nah, ini dia. Tek. Oke. Ini kita biarkan saja di sini. Oke, kita refresh lagi. Kita masuk lagi ke login. Saya @email.com. Di sininya 12345. Kita klik login. Oke, di sini ada saya ya. Nah, jadi ini kita sudah berhasil login nih. Jadi nanti kita tinggal di screen 2. Oke. Untuk sementara sampai di sini dulu tutorialnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.